Bahan ini mungkin agak sedikit terlambat ya saya lakukan proses untuk pemotongan as terusannya mahkota. Ya soalnya apa, nanti dengan kita pengelusan beberapa cabang akan membengkak ya. Besar batang di sini akan lebih besar daripada yang di sini. Nah, saya akan tunjukkan untuk teman-teman contoh bahan bonsai waru saya yang kasusnya seperti yang saya bicarakan tadi. Dengan pecahan-pecahan di sini akan bengkak di sini. Nah, nampak terlihat di sini lehernya, di sini mungkin besarnya sama ya seperti ini ya. Kalau pemotongan jangan terlalu proporsi banget. Jadi usahakan malah agak sejak dini ya. Jadi susahnya di situ kita membuat karya seni bonsai. Mungkin ini PR-nya ke depan, saya masih menunggu tingkat kesuburan daun. Mungkin akan saya lakukan pemahatan di seputaran sini. Nanti biar membengkak. Oke, terlepas dari bahan ini sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimbong, di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini sudah nampak ya, ada di samping saya bahan bonsai tauci. Yang saya mau lakukan kali ini, saya mau potong untuk terusan mahkota, membuat percabangan baru, pecahan dari terusan mahkota ke tahap percabangan berikutnya. Saya di sini mau mengambil cara aman dan tentunya banyak opsi juga nanti ke depannya. Setelah saya kerjakan nanti akan saya lihat dulu pertumbuhannya seperti apa, tumbuh titik tunasnya tepat apa tidak kita belum tahu ya, tapi semuanya itu kita nanti bisa siasati. Oke, kita langsung menuju ke bahannya. Nanti cara aman seperti apa yang saya akan lakukan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat untuk teman-temannya. Sebelum saya mau melakukan untuk proses pemotongan turusan ke atas, membuat percabangan baru, sedikit di sini saya mau spill untuk teman-teman ya, untuk proses demi proses bahan bonsai tauci ini. Ini dulu berawal dari kecil ya, sejari usia kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 tahun. Ini lama sekali untuk bahan ini saya proses. Untuk bahan ini dulu awal saya dapat hibah dari Mas Nurdin ya, orang terdekat saya yang mengajak saya berbudidaya untuk bahan bonsai. Untuk ini fondasi di bawah, dulu awal tanam memang saya kasih tataan, saya sentuh itu, ini cuman sekali saya sentuh akar. Saya lakukan seleksi beberapa akar terus saya biarkan begitu saja untuk bahan ini. Nah, untuk proses demi proses, ini dia pengerjaannya. Untuk teman-teman nanti bisa simak ya pengerjaan bahan ini, mulai dari proses-proses pengepresan untuk batang utama yang ke atas, terus proses-proses pembuatan cabang pertama, kedua, background. Ini saya mau sampaikan sedikit untuk beberapa yang percabangan saya proses ya. Untuk cabang pertama ini dulu saya pas potong ini enggak tumbuh titik tunas ya, saya ambilkan untuk cabang dari atas.
saya tarik ke bawah, saya tempel. Alhamdulillah di sini sudah lumayan tampak subur ya. Tapi terlihat di sini untuk pembesaran dari batang utama masih kurang. Ini masih mungkin lama sekali ya ini, karena untuk cabang keduanya besarnya sekian ya. Ini mungkin masih lumayan lama. Terus untuk yang di background juga ini hasil tempel juga sambung susu. Saya manfaatkan mata tunas dari bawah sini, saya tarik ke bawah terus saya tempel di sini. Alhamdulillah berhasil ya. Terus untuk yang terusan mahkota ke atas ini dulu saya lakukan untuk potong press, saya kasih salep kambium, kemudian saya tutup aluminium foil. Setelah kambium jalan, saya lakukan sambung sisip. Nah, di sini dulu ada cabang juga ke atas, terus saya rasa terlalu jauh ya dari cabang pertama terus ke atas. Ini ada mata tunas di bawah, saya eksekusi, saya cari lebih maksimalnya. Oke teman-teman, ini nanti saya mau lakukan langsung untuk proses dimana ke depan pengen menumbuhkan percabangan baru ya. Nanti mungkin kira-kira kalau sesuai yang seperti saya inginkan, di sini pengen ada tumbuh titik tunas, terus di sini sama di bawah. Di sini mungkin nanti endingnya untuk mahkota ya. Oke, seperti apa saya mau melakukan cara aman ini, dan bahkan nanti setelah saya lakukan untuk cara aman ini, mungkin ke depan kalau mata tunas kurang seperti yang saya harapkan, mungkin akan saya siasati dengan cara lain atau teknik lainnya yang seperti sudah saya lakukan pada bahan ini. Sebenarnya untuk bahan ini mungkin agak sedikit terlambat ya saya lakukan proses untuk pemotongan as terusannya mahkota. Karena apa? Pernah saya belajar juga praktek dan dibantu juga sama Mas Nurdin untuk bahan bonsai waru India saya yang sudah usia kurang lebih hampir bareng sama ini, tapi masih duluan yang waru India. Jadi untuk teman-teman melakukan pemotongan entah itu cabang atau terusan ke atas, dalam arti batang utama, cabang pertama, cabang kedua, terus di ground, terus beberapa cabang, itu kalau terlalu kita menunggu proporsi, sebenarnya yang saya amati yang ada di lahan bahan saya, contohnya nanti waru saya tampilkan ya, sebenarnya terlalu proporsi ya. Soalnya apa? Nanti dengan kita pengelosan beberapa cabang akan membengkak ya, apalagi seperti ini. Untuk gerak dasarnya ini kalau saya amati dari sini lari ke sini, terus ini agak ke depan, terus ini ke belakang sedikit. Dengan pemotongan di sini, seandainya ada beberapa mata tunas yang saya harapkan nanti di sini, terus di beberapa tempat juga di sini, nanti dengan pengelosan ini di sini akan membengkak ya. Jadi mungkin akan besar batang di sini akan lebih besar daripada yang di sini. Jadi kalau bisa usahakan jangan menunggu terlalu proporsi banget sama batang utama ataupun untuk leher di sini ya. Kalau saya di sini untuk lehernya, jadi di sini nanti bisa membengkak. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman contoh bahan bonsai waru saya yang kasusnya seperti yang saya bicarakan tadi. Ini dia contohnya ya. Mungkin kalau kita pandang secara keseluruhan bahannya ya sudah sedikit agak enak ya. Tapi kalau kita amati secara detail, nampak terlihat ya di sini ya, dengan pecahan-pecahan di sini akan bengkak di sini. Nampak terlihat di sini lehernya, di sini mungkin besarnya sama ya seperti ini ya. Jadi seperti di depan tadi saya sampaikan, kalau pemotongan
jangan terlalu proporsi banget. Jadi usahakan malah agak sejak dini ya. Jadi memang susahnya di situ kita membuat karya seni bonsai, karena ini konsepnya hampir sama ya sama yang Tauci informal ya. Jadi mungkin ini PR-nya ke depan, saya masih menunggu tingkat kesuburan daun. Mungkin akan saya lakukan pemahatan di seputaran sini nanti biar membengkak. Oke, terlepas dari bahan ini sebagai contoh, kita kembali ke bahan yang Tauci saya kerjakan. Sebenarnya untuk bahan ini kalau saya langsung potong terus saya ambil kesimpulan secara sederhana, bisa langsung saya lakukan sambung sisip dengan penempatan beberapa cabang yang lebih maksimal untuk tepatnya, bisa langsung disisip. Tapi di sini saya mau mengikuti alam dulu seperti apa ini nanti ke depannya ya. Dan di sini nampak memang sengaja saya lakukan untuk seperti halnya kita mencangkok ya untuk bahan ini. Ini memang sengaja saya sedikit miring begini karena di sini ada tahapan, jadi nanti geraknya di sini kalau ada mata tunas di sini nanti kita bisa rapikan terus menutupnya bisa begini, jadi larinya ke sini. Dan ke depan ini kita masih menunggu ya seperti apa untuk beberapa mata tunas, mudah-mudahan seperti yang saya harapkan. Toh nanti seandainya kurang tepat mungkin bisa langsung saya eksekusi potong dengan teknik saya lakukan untuk sambung sisip. Kita mencari bahan dasar entres pucuk yang rapet, tapi tidak langsung saya lakukan sambung sisip ya, mungkin akan saya langsung potong, kemudian saya kasih salep kambium. Kalau salep kambium sudah benar-benar kering, saya tutup aluminium foil. Biasanya kalau aluminium foilnya sudah renggang naik ke atas, kambium jalan. Kalau kambium jalan sudah memutar, baru akan saya lakukan sambung sisip seperti contoh halnya yang pernah saya lakukan untuk terusan as mahkota ini dulu. Sama untuk konsep-konsep pengerjaannya. Apa yang saya lakukan ini mungkin juga berlaku ya untuk seluruh ID bahan bonsai. Dan saya juga cari aman, setelah saya kupas seperti halnya mencangkok, saya kasih salep kambium biar tidak terjadi jamur. Dan di sini untuk kondisi alam memang mungkin dengan kita lihat terusan as mahkotanya seperti ini ya, ini tinggi sekali, masih los, dan di atas sudah lumayan agak subur, anginnya kadang kenceng sekali ya. Saya mau cari aman di sini. Kalau teman-teman punya lebih untuk penyangga bambu tinggi, kita bisa kasih penyangga ya, soalnya takutnya kalau angin kenceng terus pas pengupasannya nanti posisinya sudah kering, kalau terkena angin patah ya. Saya mau sederhana pakai tali rapiah ya, saya mau ikat sama di belakang saya ada batu sama pohon waru itu, saya mau cari aman. Kalau di tempat saya biasa angin yang kenceng dari sebelah kanan ya, kenceng sekali. Saya cari aman, saya tarik 4 sisi ya pakai tali rapiah, biar nanti dimana kalau saya antisipasi kalau batang yang saya kupas ini kering, biar tidak patah. Apa yang saya sampaikan untuk teman-teman ini tadi mungkin ada kurang lebihnya, atau penyampaiannya kurang tepat, atau teknik-tekniknya kurang begitu pas. Mungkin teman-teman nanti bisa sharing ya, komen-komen di bawah deskripsi, karena saya sendiri juga masih belajar dari teman-teman yang terdekat tentunya untuk seputaran Sukoharjo dan Wonogiri dan seputaran untuk wilayah area Solo ya tentunya. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update seperti apa bahan bonsai Tauci ini. Insya Allah ke depan nanti kalau masih bertahan akan selalu saya tampilkan untuk teman-teman untuk proses demi prosesnya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga,
saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya, entah ID bahan bonsai apapun itu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.